Baik, Pak Anwar Abbas, yang bisa dilarang adalah perilakunya, tapi tidak bisa dengan orangnya, karena itu merupakan salah satu intervensi kepada hak pribadi manusia atau hak asasi manusia. Pak Anwar, silakan. Ya, kalau bagi saya ya, Tuhan itu hanya menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kodratnya, laki-laki mencintai perempuan, dan kodratnya perempuan mencintai laki-laki. Kalau ada laki-laki mencintai laki-laki dan perempuan mencintai perempuan, berarti dia keluar dan menyimpang dari kodratnya. Kalau ada orang yang menyimpang dan keluar dari kodratnya, maka tugas kita adalah membantu mereka untuk kembali supaya bersikap dan berbuat sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu menurut saya juga tidak setuju kita mendiskriminasi ya. Tapi kita harus membantu dan mengulurkan tangan kita untuk memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka, dan kalau perlu meminta bantuan para saintis dan ahli medis ya untuk menolong mereka. Begitu. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, ini adalah sebuah tindakan menyimpang dari kodrat dan itu tidak boleh kita biarkan. Baik, Tetapi baik. kita juga tidak boleh bersikap pasif gitu. Kita harus membantu mereka ya, memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka, Ya, kemudian memberikan tindakan-tindakan medik kepada mereka sehingga kita harapkan mereka akan pulih kembali gitu. baik. Kalau dia laki-laki dia akan mencintai perempuan dan kalau dia perempuan dia akan mencintai laki-laki. Ya, Sehingga seperti yang dikatakan oleh salah seorang narasumber tadi ya mereka akan bisa kembali hidup seperti kebanyakan orang gitu. baik. Karena dia juga ingin hidup sesuai dengan kodratnya. Ya, baik. Seperti itu ya. Baik, Pak Anwar. Nanti kita lanjutkan kembali, tapi Pak Taufan, terima kasih sudah berkenan untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini walau singkat dengan keterbatasan waktu yang dimiliki. Terima kasih sudah memberikan informasi ini kepada kami. Selamat malam. Dan nanti untuk para narasumber lainnya kita masih akan lanjutkan perbincangan setelah jeda, kami segera kembali. Baik, segmen ini merupakan segmen terakhir perbincangan kita mengenai hal ini. Jadi mungkin saya akan berikan kesempatan pendek-pendek singkat-singkat kepada para narasumber. Pak Yai terlebih dahulu mungkin. Baik, pada akhirnya saya setuju bahwa yang bisa diintervensi oleh negara tentang itu semua itu ya memang negara harus intervensi. Contoh yang bisa diintervensi oleh negara itu adalah legalisasi organisasi LGBT. Itu kan negara tidak boleh melakukan itu. Tidak perlu negara melegalisasi adanya organisasi LGBT atau legalisasi pernikahan sesama jenis. Nah ini juga wilayah negara, pemerintah boleh melarang, tidak ada legalisasi. Jadi kita tidak ingin juga negara ini terlalu liberal seperti beberapa negara yang melegalisasi pernikahan sesama jenis atau melegalisasi organisasi LGBT. Tidak perlu. Nah tapi bahwa kita ini harus memiliki cara pandang yang humanis terhadap kelompok itu, iya, sehingga tidak terjadi diskriminasi, bahkan tidak terjadi stigma dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan kalau bukan di setiap keluarga, ada keluarga yang kemudian salah satu anggotanya itu menjadi bagian dari LGBT. Itu kalau dinarasikan sebagai secara negatif, itu kadang-kadang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Banyak kasus akhirnya mereka lari dari rumah. Di jalanan, ngamen, ketemu sama-sama komunitasnya, akhirnya melakukan hubungan seks sesama jenis yang tidak terkontrol. Maka lahirlah berbagai fenomena sosial atau penyakit sosial, penyakit yang kemudian seringkali disinyalir itu seperti AIDS dan lain sebagainya, tidak terkontrol lagi. Gitu loh. Jadi bagi saya harus ada cara pandang yang simpatik. Apakah ini kodrat atau bukan kodrat, itu tadi saya sering tanya kepada mereka. Kalau mereka bisa memilih, itu sebagian yang pernah saya tanya, mereka akan memiliki orientasi seksual seperti kebanyakan orang. Baik, baik.